Oke, jadi tadi kita sudah membandingkan untuk hasil dari kas dengan buku besar T, 2 kolom, 3 kolom, atau 4 kolom, hasilnya sama. Hanya kalian silahkan cermati untuk permintaan soal ulangan. Apakah pengerjaannya buku besar bentuk T, 2 kolom, 3 kolom, atau 4 kolom, tetapi materi ini yang penting Budia sudah berikan semuanya. Tinggal kalian belajar ya. Oke, kita lanjutkan untuk akun-akun yang lain. Selain kas, sama seperti yang sebelumnya, ada buku besar T, 2 kolom dan 3 kolom. Oke, kita coba beberapa lagi untuk selanjutnya kalian yang mengerjakan ya. Oke, yang berikutnya adalah modal ya. Kita lihat dulu di sini jurnal umum. Setelah kas ini kan modal ya. Modal ada di sebelah kredit 15.000. Tanggalnya kita tulis terlebih dahulu. Ya, tanggal, kemudian modal di kredit 15.000. Kita tulis, masuk di kredit. Nah, bentuk 4 kolom seperti ini ya. Jadi kalau di sini tadi modalnya adalah 15.000 di kredit, sehingga harus masuk saldo di kredit itu juga 15.000. Masukkan sesuai debit kreditnya ya. Tidak boleh keliru, jangan asal masukkan ya. Oke, itu saja. Jadi modal. Kemudian yang berikutnya ya, modal tidak ada lagi di jurnal umum. Tanggal 5 kita ketahui ada beban sewa. Kita buatkan buku besar beban sewa. Beban sewa di debit 1.500 ya. Ini buku besar berikutnya. Beban sewa di debit 1.500 ya. Masukkan di debit 1.500 sehingga saldo sebelah debit juga 1.500. Oke, kemudian beban sewa ini sudah tidak ada lagi ya. Cukup berarti hanya satu. Lalu yang berikutnya tanggal 8 ini ada perlengkapan kantor 300. Sehingga masuk buku besar buku perlengkapan kantor, tanggalnya dulu. Kemudian di debit 300. Masuk buku besar debit 300, saldonya juga di debit 300. Oke ya. Lalu jurnal umum ini nggak ada lagi ya perlengkapan kantor, berarti cukup. Kemudian masih di tanggal yang sama, tapi di sini peralatan kantor, berarti masuk buku besar peralatan kantor. Nih kalian lihat ya. Oke, tanggalnya ini ya. Kemudian angkanya adalah di debit 1.300. Ya, oke. Sehingga saldonya di debit juga 1.300. Kemudian peralatan kantor ini masih ada lagi ternyata di tanggal 10 Juli di debit 1.800. Masih tulis di sini ya. Kemudian jumlahnya 1.800. Masukkan pada kolom debit sehingga di sini debit ketemu debit sama dengan 1.300 ditambah 1.800 sama dengan 3.100. Oke, peralatan dari jurnal umum ini selesai, nggak ada. Kemudian masuk di hutang. Ya, tanggal 10 Juli ya. Itu di hutang. Ya, buku besarnya. Sekarang perhatikan ya, ada di kredit 1.800. Sehingga kalian naruhnya di kolom kredit. Dan saldonya pun di kolom kredit 1.800. Selesai ya. Kemudian dari jurnal umum, hutang ini ternyata masih ada, yaitu muncul di tanggal 26. Ya, tapi ini di sebelah debit. Nah, buku besar hutang tadi. Ya,
kita taruh tanggalnya, kemudian di debit 600. Ya, debit 600 sehingga saldo ini ada di sebelah kredit. Kemudian ada transaksi di sebelah debit sehingga di sini kredit ketemu debit maka dikurangkan ya. Sehingga meletakkannya pun tetap di sebelah kolom kredit. Kenapa? Karena di sini angka dari hutang itu 1.800 lebih besar dari yang menguranginya. Jadi letakkannya di kredit. Sehingga 1.800 ini dikurangi 600. Karena kredit ketemu debit, maka hasilnya 1.200. Gitu ya. Hutang tanggal 26 selesai, nggak ada hutang lagi. Berarti kita masuk buku besar yang lainnya yaitu buku besar prive. Tanggal 14 Juli 2014. Kita lihat. Masukkan tanggalnya dulu. Kemudian dari jurnal ini prive di sebelah debit 700. Maka di sini masukkan di debit 700 dan kolom saldo debit 700 juga. Oke, mudah ya. Kemudian berikutnya setelah prive, di sini ada beban gaji. Tanggal 16 Juli ada beban gaji di debit 750. Ya, tanggal tulis dulu di sini. Kemudian beban gaji di debit 750. Ya. Sehingga di kolom saldonya pun muncul debit 750. Oke. Kemudian ini beban gaji sudah. Yang berikutnya piutang. Ya, beban gaji udah enggak ada toh. Nah, sekarang piutang. Tanggal 19 Juli ya, piutang di debit 1.500. Buku besar piutang kita cari ya. Kemudian piutang tadi di debit 1.500, tulis di kolom debit ya. Di kolom saldo debit muncul juga angka 1.500. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kita cari lagi dari jurnal itu. Ternyata kaitannya dengan piutang muncul tanggal 28, tapi di sebelah kredit sebesar 800. Oke, tulis dulu tanggalnya di sini. Kemudian ini piutang di kredit 800. Ya, piutang kredit 800. Sehingga saldonya bagaimana? Saldo debit 1.500, di sini ketemu kredit 800. Sehingga caranya 1.500 debit dikurangi 800 kredit. Hasilnya 700 untuk piutangnya ya. Oke, piutang habis. Berarti tadi saldonya seperti itu 700 ya. Piutang selesai, yang berikutnya adalah pendapatan ya. Pendapatan belum. Pendapatan ini tanggal 19, pendapatannya dikredit 1.500 ya. Oke, tanggalnya di sini. Kemudian ya, kredit 1.500 ya, ini masukkan di sebelah kredit 1.500 sehingga saldonya juga dikredit 1.500. Oke, mudah. Kemudian pendapatan berikutnya muncul di tanggal 24 ya. Di sebelah kredit juga ya, maka di sini ya pendapatan kita tulis tanggalnya dulu, kemudian muncul di sebelah kredit 600 ya. Oke, kredit 600. Sehingga di sini saldo kredit 1.500 ketemu kredit